Fenomena kematian manusia, Part 1. Manusia bumi umumnya mengenal hanya satu jenis kematian, penghentian secara fisik energi hidup. Tetapi mengenai keselamatan kepribadian, sesungguhnya ada 3 jenis. Pertama, kematian rohani, jiwa. Jika dan ketika manusia fana pada akhirnya telah menolak keselamatan, ketika ia telah dinyatakan pilot secara rohani, dalam pendapat bersama dari Ruh Ilahi dan malaikat penjaga yang bertahan hidup, ketika saran koordinasi tersebut telah dicatat di markas semesta. Dan setelah para sensor dan rekan-rekan reflektif mereka memeriksa temuan ini, maka penguasa semesta memerintahkan pembebasan segera sang monitor yang mendiaminya. Namun, pelepasan Ruh Ilahi ini sama sekali tidak mempengaruhi tugas-tugas malaikat penjaga pribadi atau kelompok yang berkaitan dengan individu yang ditinggalkan Ruh Ilahi tersebut. Jenis kematian ini adalah final dalam arti pentingnya, terlepas dari kelanjutan sementara energi hidup dari mekanisme fisik dan batin. Dari sudut pandang kosmis, manusia ini sudah mati. Hidupnya yang masih berlanjut itu hanyalah menunjukkan masih adanya momentum material dari energi kosmis. Kedua, kematian intelektual, batin. Ketika sirkuit-sirkuit vital dari pelayanan ajudan yang lebih tinggi itu terhenti oleh kelainan intelek atau karena kerusakan sebagian terhadap mekanisme otak, dan jika kondisi-kondisi ini melewati titik kritis tertentu yang tidak bisa diperbaiki, maka Ruh Ilahi yang mendiaminya segera dilepaskan untuk berangkat ke dunia asalnya. Pada catatan-catatan alam semesta, suatu kepribadian fana dianggap telah menjumpai kematian kapan saja. Sirkuit batin pokok untuk aksi kehendak manusia itu telah hancur. Dan sekali lagi, ini adalah kematian, terlepas dari berlanjutnya fungsi mekanisme hidup dari tubuh fisik. Tubuh tanpa batin yang berkehendak bebas itu bukan lagi manusia, tetapi sesuai pilihan sebelumnya dari kehendak manusia, jiwa dari orang tersebut bisa selamat. Ketiga, kematian fisik, tubuh dan batin. Ketika kematian menimpa seorang manusia, Ruh Ilahi tetap tinggal dalam pusat batin, sampai batin itu berhenti berfungsi sebagai mekanisme cerdas, sekitar waktu, ketika energi otak yang bisa diukur menghentikan denyutan vital ritmis mereka. Setelah pemutusan ini, Ruh Ilahi pamit meninggalkan batin yang sedang lenyap begitu saja, sama seperti ketika masuk bertahun-tahun sebelumnya dan pergi ke dunia asalnya. Setelah kematian, tubuh jasmani kembali ke dunia unsur alam dari mana tubuh itu berasal, tetapi ada 2 faktor non-material dari kepribadian yang selamat itu yang masih bertahan. Ruh Ilahi yang telah ada sebelumnya, membawa transkrip memori dari karier manusia itu, pergi ke dunia asalnya. Dan masih tetap ada pula, dalam simpanan malaikat penjaga takdir, jiwa baka dari mendiang manusia itu. Fase-fase dan bentuk-bentuk dari jiwa ini, rumus-rumus identitas yang dulunya kinetis, tetapi sekarang statis ini, adalah hal pokok untuk personalisasi ulang di dunia-dunia persinggahan lanjutan. Dan reuni antara Ruh Ilahi dan jiwa itulah yang merakit ulang kepribadian yang selamat, yang membuat kamu sadar lagi pada saat kebangkitan tubuh baru. Bagi mereka yang tidak memiliki penjaga malaikat pribadi, para penjaga kelompok dengan setia dan afisien, melakukan layanan penyimpanan identitas dan kebangkitan kepribadian yang sama. Malaikat penjaga itu amat diperlukan untuk perakitan ulang kepribadian. Setelah kematian,
Ruh ilahi untuk sementara kehilangan kepribadian, tetapi tidak kehilangan identitas. Subjek manusianya sementara kehilangan identitas, tetapi tidak kehilangan kepribadian. Di dunia persinggahan lanjutan atau rumah besar itu, keduanya bersatu kembali dalam manifestasi kekal. Tidak pernah ruh ilahi yang pergi itu kembali ke bumi, seperti halnya sosok mantan berdiamnya. Tidak pernah kepribadian dimanifestasikan tanpa kehendak manusia. Dan tidak pernah sosok manusia yang ditinggal ruh ilahi setelah kematian itu menunjukkan identitas aktif atau dengan cara apapun menjalin komunikasi dengan makhluk hidup di bumi. Jiwa yang ditinggal ruh ilahi tersebut sepenuhnya dan secara mutlak tidak sadar selama tidur kematian yang lama atau sebentar. Tidak ada pertunjukan jenis apapun dari kepribadian atau kemampuan untuk terlibat dalam komunikasi dengan kepribadian lain sebelum selesainya keselamatan. Mereka yang pergi ke dunia persinggahan lanjutan tidak diizinkan untuk mengirim pesan kembali ke orang-orang yang mereka cintai. Merupakan kebijakan di seluruh alam semesta untuk melarang komunikasi seperti itu selama periode dispensasi saat ini.